Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, saudara-saudara semuanya, alhamdulillah pagi hari ini sudah hadir 1, 2, 3, 4, 5. Baru 7 orang yang hadir di mata kuliah strategi pembelajaran. Kalau dilihat di di daftar hadir ini masih banyak yang belum hadir ya. Saya nggak tahu nih apa alasannya nih kenapa belum hadir. Nah, saya lihat di pesan yang saya kirim di grup itu rata-rata sudah membaca semuanya. Baik semuanya, saya mau mulai dari RPS dulu ya. RPS sudah saya kirim di grup kemarin. Baik, sila semuanya, ini RPS kita, mata kuliahnya strategi pembelajaran. Jadi mata kuliah ini nanti saudara akan mengkaji tentang dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan, dasar dan fungsi tujuan pendidikan, tugas dan hak kewajiban tenaga pendidik, profesionalisme guru, tahapan pengembangan profesi guru. Ini beda ya. Oke, kita lanjut saja ke ini. Jadi nanti setelah ini akan saya saya jelaskan tentang konsep strategi pembelajaran. Nanti saudara fokus langsung pembahasannya tentang konsep strategi pendekatan pendidikan karakter, ya, pendekatan saintifik, terus pendidikan karakter. Itu di pertemuan 2. Pertemuan 2-nya nanti membahas tentang pendidikan karakter dan pendidikan saintifik, terus pendidikan karakter. Di pertemuan ketiga. 4, pembelajaran aktif, kontekstual, tematik, kooperatif. Di pertemuan 5 nanti pembelajaran peneladanan. Terus di pertemuan 6 strategi pembiasaan ya. Jadi ini bukan penilaian kinerja guru, nih enggak ya. Nanti yang kelompok 5 nanti tolong diperhatikan. Ini penilaian kinerja guru ini enggak dipakai, tapi yang dipakai adalah menjelaskan konsep strategi pembelajaran pembiasaan. Terus 7-nya adalah strategi pembelajaran pemotivasian. 8 nanti UTS. Terus saudara, ke-9, pertemuan 9 itu pembelajaran penegakan aturan. Terus 10 itu berupa praktek, itu dari pertemuan 10. Praktek strategi pembelajaran peneladanan itu melalui pengamalan agama Islam, berwudu, sholat, tadarus, zikir, dan doa. Itu ya, pembiasaan itu. Peneladanan di 11-nya pembiasaan melalui wudu, sholat, tadarus, zikir, dan doa. Jadi pertemuan 10, 11, sampai pertemuan 15 itu adalah penerapan strategi
pembelajaran itu. Di pertemuan 11 tentang pembiasaan, 12 itu pemotivasian, nanti untuk pertemuan 13, 14, dan 15 itu nanti ini RPS ini akan saya revisi, akan saya ganti dengan praktek yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Jadi begitu tentang RPS semuanya. Terus saudara semuanya, apa namanya, ini kontrak perkuliahan kita. Pertama, berpakaian sopan dan sesuai dengan aturan Stayapti Pasaman Barat. Yang kedua, nilai akhir dapat dikeluarkan jika mahasiswa hadir di kelas minimal 75%. Tolong diperhatikan ini, jangan nanti ini jadi masalah di akhir semester. Tugas diberikan setiap minggu jika materi memungkinkan, dan jika dikumpulkan tepat waktu maka berhak diberikan nilai tugas. Dan bagi mahasiswa yang tidak mengumpulkan tepat waktu maka nilai tugas dikurangi 5 poin per hari keterlambatannya. Mahasiswa yang terbukti secara sah curang dalam ujian nilai akhirnya E. Jadi nanti tidak ada kompromi dalam hal ini, apalagi kalau tugasnya itu bersifat makalah atau take home, jawabannya sama semuanya, copy paste, itu tidak dibenarkan. Terus mahasiswa berhak mengkonfirmasi nilai ke dosen jika nilai yang dikeluarkan dinilai mahasiswa tidak sesuai dengan faktual, dan dosen wajib mengkoreksi nilai tersebut jika terdapat kekeliruan. Jadi ada juga kesempatan saudara nanti kalau memang nilai yang saya keluarkan nanti itu rasa-rasanya tidak sesuai dengan fakta yang sudah berjalan 1 semester ini. Saya aktif ke Pak kuliahnya. Saya sering bertanya, saya sering mengeluarkan pendapat ketika perkuliahan, diskusi aktif. Tetapi kok nilainya C juga, gitu kan. Mungkin nanti perlu saudara boleh mengkoreksi, mengkonfirmasi ke dosen yang bersangkutan. Terus mahasiswa hadir selambat-lambatnya 10 menit setelah perkuliahan. Jadi saudara semuanya, kita jadwalnya itu di jam 9.10 kalau tatap muka biasa ya. Itu insya Allah kalau kita setiap hari Kamis, insya Allah kalau biasanya mobil dari Simpang 4 ke Ujung Gading itu di jam 8 paling di jam 8 atau jam 8 lewat seperempat itu paling lama sudah sampai ke Ujung Gading. Jadi ya tolong jangan sampai terlambat ya. 9 lewat 10 masuk kita berarti sebelum itu sudah berada di lokal. Ini tolong dipahami semuanya. Setiap kelompok belajar mahasiswa berkewajiban menyelesaikan tugas makalah pada materi dan waktu yang telah ditentukan. Ini alhamdulillah makalah kelompok 1 sudah siap hari ini. Jadi berarti kelompok 1 sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Walaupun RPS-nya baru kemarin di-share di grup ini, tapi rupanya makalahnya bisa juga disiapkan. Selama perkuliahan berlangsung tidak menggunakan HP dan menghidupkan nada drink. Maksud penggunaan HP ini adalah pembelajaran yang bisa mengganggu pembelajaran perkuliahan ya. Kalau nanti kita perkuliahan itu perlu media HP maka itu sah-sah saja. Tetapi ketika perkuliahan berlangsung saudara asik update status, searching medsosnya atau game online segala macam itu mengganggu sekali. Mendingan tidak usah di dalam lokal, cari saja tempat yang nyaman untuk itu. Terus saudara semuanya, tugas makalah ada dalam bentuk pribadi, kelompok, dan tugas akhir perkuliahan. Jadi yang jelas tugas saudara itu yang pertama yang terstruktur itu adalah makalah kelompok ini. Jadi jangan sampai tidak ada kelompoknya. Itu sangat mengurangi nilainya. Terus ini presentasi penilaiannya saudara semuanya ya. Ini presentasi penilaiannya di RPS sudah ada ini, silakan saudara baca. Ini rentang nilai di Stayapti ya. Ini rentang nilainya.
Saudara itu sebetulnya kalau dapat B min itu nilainya rendah sekali itu. Apalagi C plus atau C, D, dan E ini. Ini nggak kuliah ini kalau C plus, C, D, dan E ini. Di kolom di sini itu menandakan saudara nggak kuliah itu. Mm-mm. Ya, yang nilai ini nggak kuliah itu. Asal jadi aja kuliahnya. Nah, inilah nilai yang bagus. Jadi kalau saudara dapat nilai B min ini, berarti ya itu rendah sekali nilainya. Ya sekurang-kurangnya nilainya ini lah ya. Ya. Dari A, A min, dan B plus. Oh ini dah lumayan bagus ini. Tapi kalau sudah sampai ke B min, itu rendah itu. Ya. Jadi memang harus diikuti perkuliahannya dengan baik. Ya nggak asal jadi. Serius perkuliahannya. Apalagi ini mata kuliah strategi pembelajaran ini penting bagi saudara yang jurusan PAI ini karena apa ya? Oh, di sini cita-citanya masih mau jadi guru kan? Ya Ya Pak. ada Pak. Ya Pak. masih jadi guru kan? Atau ada di sini yang cita-citanya mau jadi perawat? Ya. Pak. Jadi Kalau dosen, Pak. Jadi kalau dosen. masih ada yang mau jadi perawat, mending saudara keluar saja di setiap tim ini. Masuk ke Stikes, ada Jadi di ada. sana jurusan S1 keperawatan itu. Nah, kalau karena memang jurusannya sudah PAI ya berarti saudara itu mau jadi guru itu. Iya, Pak. Nah, strategi pembelajaran itu saudara, itu adalah mata kuliah yang penting karena pembelajaran itu kan harus direncanakan. Tidak asal jadi. Jadi filosofi menjadi pendidik itu sebetulnya sudah saudara hayati dan pahami dari sekarang itu. Karena memang nanti kita ini mau jadi guru. Saya yakin mungkin sudah ada yang sudah jadi guru, sudah ngajar di TPA, TPQ, MDTA segala macam. Itu modal yang sangat luar biasa itu, ya. Jadi profesi-profesi itu saudara jangan minder. Itu bekal yang sangat luar biasa dalam menunjang keprofesionalan saudara dan dalam mendidik saudara, melatih saudara menjadi guru yang profesional itu. Nah, jadi apalagi kalau sudah ada yang ngajar di pondok pesantren, itu luar biasa itu. Jadi saudara belajar teori di kampus, prakteknya di tempat kerja itu. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan terkait FPS? Tidak Pak. Ini tolong yang kameranya masih mati ini tolong dihidupkan dulu. Soalnya nampak ini masih hidup orangnya atau enggak nih? Kalau nggak hidup takziah kita nanti lah. Iya ya Pak. Nih si Namini Hai Hadiatul Khairah Suci Asnia Lubis. Kita kan ya Insya Allah Kamis depan itu kita nggak Zoom lagi, tapi tatap muka. Ini karena kita libur dan di pertemuan pertama saya juga nggak hadir karena ada keperluan ke Padang itu waktu itu. Di pertemuan kedua ini juga kita libur Maulid Nabi sekarang. Jadi saya kira apa ya rugi rasanya kalau nggak dimanfaatkan via Zoom ini dulu. Jadi di lokal ini pun saya baru semester ini masuk ya. Semester 1 dan semester 2 saya belum pernah belajar masuk ke lokal ini. Saya juga nggak begitu hafal makhluk-makhluk yang ada di lokal ini. Ya. Ini apa Belum memang perkenalan, Pak. memang hanya 10 orang ini? Tidak Pak. Kenapa? Pak. Film ilmu. Kenapa? Nggak ada paket internetnya? Ilham. Belilah agak 2 giga. Nah, jaringan mungkin, Pak. Jaringan nih, nanti kalau bisa ngomonglah jaringan ini, dia protes juga itu. Kenapa saya terus yang disalahkan?
Oke. Pak. Oke, sebelum lanjut ke kelompok 1 itu saya mau menyampaikan eh, apa? Saya antarkan dulu materinya. Bentar. Oke, jadi saya antarkan dulu tentang konsep strategi pembelajaran. Ini nama saya ya, Suandi. Sudah ada yang kenal sama saya? Apa? Sudah, Pak. Wajib, Apa sih, Mas? wajib hukumnya itu kenal dengan Pak Iswandi. Kalau enggak berdosa, saudara itu. Mau berdosa? Tidak. Enggak lah. Oke. Ini nomor HP saya udah tahu itu. Alamat saya di sini. Saya tinggal dekat kampus juga. Kampus Di mana Simpang 4. ya, Pak? Di belakang kampus itu. Di Simpang 4 ya. Di Simpang 4 ya, bukan Ujung Gading, Simpang 4. Oh, Iya. Oke. Kampung saya pesisir selatan, jadi saya merantau ke sini. Banyak orang yang mengira saya ini orang Ujung Gading, nggak tahu ini kenapa begitu ya. Mungkin dari tampang kali ya. Iya mungkin Pak. Memang begitu tampang orang Ujung Gading, enggak juga kan? Hampir-hampir Pak. Oke, lanjut ya sini. Jadi ada asumsi yang harus kita pahami dulu. Pertama, pembelajaran itu perlu direncanakan agar mencapai tujuan pendidikan. Saudara kalau baca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jelas itu pendidikan itu adalah proses yang sadar dan terencana. Jadi pengertian di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu jelas pendidikan itu adalah proses yang sadar dan terencana. Jadi saudara masuk kelas itu bukan mimpi itu, bukan tiba-tiba datang masuk dalam kelas. Semuanya itu harus sadar dilakukan dan terencana. Memang direncanakan untuk ke sana. Makanya apa ya? Kehadiran guru dalam lokal itu adalah hasil dari apa yang sudah direncanakannya itu. Jadi jangan tiba-tiba masuk lokal bercerita saja panjang lebar nggak tahu ujung dan pangkalnya, nggak begitu, saudara. Maka pembelajaran itu perlu direncanakan. Nah, asumsi selanjutnya adalah pembelajaran yang direncanakan dengan baik maka akan terlaksana dengan baik. Jadi asumsinya seperti itu, walaupun memang ada juga pembelajaran yang direncanakan itu output bentuknya kan dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan FPP kan. Nah, walaupun itu sudah direncanakan, ada juga pembelajaran itu tidak sesuai dengan rencana yang sudah disusun itu, ya multi problem lah untuk itu ya. Karena apa ya, kondisi yang ada dalam konsep atau tulisan itu berbeda dengan kondisi yang ada dalam kelas nantinya. Maka pembelajaran itu harus didesain agar menarik bagi peserta didik. Jadi saudara semuanya, guru itu memang punya kewajiban agar mendesain pembelajaran itu menarik bagi peserta didiknya. Jadi wajar kalau memang pembelajaran yang tidak kondusif, yang tidak menarik di dalam kelas itu wajar yang ditanyakan bagaimana cara guru mengajarnya. Nah, begitu. Nah, kalau
Pasti pertanyaan seperti itu. Siapa sih gurunya? Kok begitu lokalnya? Kok begitu cara mengajarnya? Kok begitu siswanya? Siapa gurunya? Karena memang sudah menjadi kewajiban guru merencanakan pembelajaran itu, mendesain pembelajaran itu agar menarik bagi peserta didik. Terus strategi itu, saudara, itu apa namanya? Awalnya itu digunakan dalam dunia militer, gitu ya. Jadi strategi, kata-kata strategi itu digunakan dalam dunia militer. Perang Dunia I, Perang Dunia II itu pada intinya adalah adu strategi perang, gitu ya. Nah, ini dielaborasikan dalam pembelajaran karena untuk memperoleh kemenangan itu kan kita perlu berapa kekuatan yang kita miliki, apa saja senjata yang kita pakai dan kita gunakan, akomodasi kita apa saja yang diperlukan untuk mencapai kemenangan itu. Nah, di dalam pembelajaran juga seperti itu. Guru harus perlu melakukan identifikasi siapa siswanya, terus tingkat intelijensi siswanya seperti apa. Ini kumpulan siswa-siswa yang hebat, tingkat intelijensinya yang baik-baik perangainya, atau dalam lokal itu perangainya seperti Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahil kan. Nah, itu harus tahu guru itu supaya ada pengetahuan awal bagi gurunya. Terus perlu juga diketahui latar belakang sosialnya. Ini anak ini berasal dari keluarga miskin kan, menengah atau menengah ke atas, atau mereka hidup di pesisir atau di dekat pegunungan, atau mereka tinggal di dekat pasar, atau tinggal di daerah pertanian, perkotaan, daerah perdagangan, pusat bisnis segala macam. Nah, hal-hal seperti itu harus diketahui juga. Terus tingkatan sekolahnya, saudara itu mau mengajar di mana? Di TK, di SD, SMP, atau SMA sederajat itu kan. Ya itu beda perlakuannya, saudara, treatmentnya beda. Mengajar di SMK itu, SMA itu beda sekali cara mengajarnya dengan SD, apalagi di TK. Saudara harus paham kondisi itu. Makanya sebetulnya sekarang sudah bisa mengevaluasi diri ini. Ini saya cocoknya ngajarnya di mana ini? Di SDK, di SMPK, di SMA, atau jadi guru TK kah? Itu tergantung tingkat kemampuan kita mengajarnya. Terus kita perlu juga tahu gimana minat dan bakat siswa itu, apa hobinya. Sehingga pembelajaran itu memang apa? Kalau saudara sudah mengetahui seperti ini, saudara berarti sudah mampu mengelola kelas itu karena sudah tahu latar belakang siswa itu semuanya. Jadi jangan sampai tidak tahu itu. Terus kenapa strategi pembelajaran itu perlu dilakukan, perlu digunakan saudara semuanya? Itu sering terjadi bahwasanya guru tampil di depan kelas itu sering membuat siswa bosan. Ya, kalau sudah kuliah dengan Pak Iswandi itu contohnya. Kalau udah kuliah dengan Pak Iswandi itu bawaannya ngantuk. Itu suasana suasana agak lain gitu kan. Sering berhalusinasi gitu. Contoh kayak gitu kan. Terus guru juga tidak menguasai kelas, pengelolaan kelasnya nggak tahu. Kadang kelas itu seperti pasar. Pernah saudara lihat pasar kan? Aktivitasnya masing-masing orang itu dan suaranya berisik sekali. Padahal memang dalam fun teaching ya, dalam cara mengajar yang menyenangkan itu, suasana kelas yang bising itu juga nggak terlalu buruk ya. Tapi memang bisingnya itu dalam suasana pembelajaran semuanya. Tapi kalau kondisinya seperti pasar, kelas itu ya gawat juga itu. Bahkan
kadang ada juga seperti arena tinju kan, ada yang main tendang-tendang, ya kan? Iya, iya. Atau ada seperti tim paduan suara begitu kan. Oh, jadi ya tidak kondusif lokal itu, dan guru tidak mampu menguasai itu. Kadang akhirnya apa, guru itu ya seperti inspektur upacara, jadi teriak sana teriak sini untuk mendiamkan siswa. Biasanya seperti itu. Nah, kondisi-kondisi ini sering dialami oleh guru. Nah, kadang pembelajaran itu suasananya mencekam gitu kan. Mungkin pernah saudara mendengar atau mengalami guru mengancam siswa. Kalau Ananda tidak diam dalam lokal ini, Pak usir dari lokal ini, kan ada kata-kata seperti itu. Atau ancaman-ancaman lain. Nah, dalam dunia pembelajaran itu sebetulnya nggak terlalu bagus dalam pengembangan potensi siswa. Jadi jangan ada asumsi siswa yang yang diam, yang hanya mengikuti kata-kata dari gurunya, takut dengan gurunya, itu jangan dianggap itu pembelajaran yang kondusif. Nah, ada juga mungkin ungkapan-ungkapan seperti ini, kalau sudah belajar dengan Bapak A, maka lokal itu akan tenang, gitu kan? Karena Bapak A itu adalah bapak yang pemarah kepada siswanya. Itu kan suasana yang mencekam. Nah, kondisi itu sering terjadi, saudara semuanya. Nah, kondisi ini, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, itu perlu solusi, saudara. Ya, perlu solusi. Nah, inilah saya akan tanya ini satu-satu. Kondisi-kondisi yang seperti ini tadi, yang ini, kondisi yang 1, 2, 3 ini, itu perlu solusi. Bagaimana solusinya? Silakan yang sudah hadir 11 orang ini mengeluarkan pendapatnya. Mungkin bisa dimulai dari siapa dulu? Dari Ilham atau Gus Rianda, Fidatul Zakia, Anissa Fitri, Ar-Rahman Zuhri. Ini titik-titik siapa ini? Izza, Hadiatul Khairah, Suci Asnia Lubis belum on kameranya. Terus Mira Anggina juga belum on. Namini juga belum on. Nah, itu kan bagus, Suci. Nampak wajah cantikmu kan? Iya. Tergoda pula si Gus Rianda ini. Enggak apa-apa. Si Mira belum hidup, belum on kameranya. Namini juga belum. Itu lagi nyuci nih si Mira dan Namini ini. Oke, kondisi seperti itu, saudara. Gimana? Gimana itu menurut pendapat saudara? Silakan dulu, siapa ya? Si Ilham dulu, saya minta pendapatnya Ilham. Boleh ngopi ya? Boleh, Pak. Boleh. Gimana tadi, Pak, kondisi? Ada menyimak tadi kan? Ada, Pak. Oke, Pak ulang dulu ya. Ini ya. Nih, perhatikan Ilham, yang lain juga. Pak. Nah, ada guru itu ada penampilan guru itu yang sering membuat siswa bosan. Pokoknya kalau udah belajar dengan bapak itu bosan lah gitu lah. Terus ada guru yang tidak mampu mengelola kelasnya sehingga pembelajarannya tidak kondusif. Terus ada juga kelas itu suasananya mencekam karena terkena kalau sudah masuk bapak itu ke lokal itu, bapak itu sering membuat siswa itu banyak diam karena takut suasananya mencekam. Ananda kalau macam-macam belajar dengan bapak masukkan ke neraka nanti, kira kayak gitulah ancamannya kan. Nah, kondisi itu
Itu gimana menurut Ilham gimana ini? Ini ngapain sih Izah nih? Ya, silakan Ilham. Mam, keluarkan komentarnya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin menyampaikan pendapat. Oke. Eh, Mungkin Pak, biar digitukan dari guru ini, karena mungkin keseringan guru ini masuk, murid ini pun nggak pernah mendengarkan dari perkataan guru ini. Hmm. Karena mungkin perasaan guru ini kayak dibercandakan gitu Pak, nggak serius gitu. Akhirnya gurunya marah. Akhirnya guru ini marah dan dia pun membuat ancaman gitu, agar siswa ini pun bisa diam gitu, bisa dapat apalah nanti dapat imbalan gitu kalau mereka diam. Begitupun nanti kalau mereka salah dan guru pun bisa menindak. Ada alasan gitu Pak untuk menindaknya secara langsung. Ada alasan menindaknya, memberi hukuman, memberi sanksi gitu. Kalau sudah menyampaikan peraturan gitu. Oke, menurut Ilham itu kondisi kelas seperti itu apakah baik dalam proses pembelajaran? Kalau menurut saya pribadi kurang kondusif Pak. Kenapa? Mungkin karena gurunya ini sendiri yang kurang pandai atau kurang memahami sifat-sifat muridnya ini. Kalau begitu perlu guru ini kuliah di Stay Active enggak? Nggak harus disehat Pak. Nggak harus ya? Nggak harus ya. Oke. Karena kan setiap pendidikan itu kan pasti ada juga ini apa? Iya, ya. Lagian kalau mau belajar itu nggak apa, dimanapun bisa belajar, kira-kira. Oke, selanjutnya siapa ini? Thank you Ilham. Nih si Gus Rianda inilah ya. Oke Gus Rianda. Jangan senyum-senyum aja Gus Rianda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau menurut saya gitu Pak, kalau sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk menyusun suatu perencanaan atau strategi supaya tidak ada kesalahpahaman ataupun perlakuan-perlakuan yang tidak cocok yang membuat siswa atau siswi pun merasa cepat bosan. Setidaknya kalau kita tidak bisa dalam menyampaikan pengajaran, minimal lah suka mereka dengan cara kita mengajar. Cukup. Sebelum mengenal mahasiswa, kita perlu dalam pendekatan untuk pengenalan bagaimana watak atau sikap mahasiswa itu Pak, supaya tidak ada nantinya suatu ketidakadilan yang diperlakukan kepada mahasiswa ataupun siswi. Apakah yang dia suka itu pengajarannya seperti ini ataukah yang bentuk lain, atau metode ceramahkah, metode diskusikah, ataupun yang lainnya yang dia anggap suka lah di dalam penyampaian materi itu, sehingga dia dapat mencerna pembelajaran itu dengan secara nyaman, supaya tidak terjadi pembosanan di dalam satu ruangan. Oke, thank you Gus Rianda. Ya Pak. Komentar Gus Rianda ini sangat konseptual gitu ya. Cocok saudara jadi bupati nanti. Amin. Oke, jadi memang ya perencanaan dalam pembelajaran itu penting. Ketika sudah tidak bagus dalam membuat perencanaan, maka sebetulnya saudara sudah merencanakan kegagalan. Kira-kira kayak gitu. Ya. Oke, sekarang saya tunjuk aja lah yang lain lah. Si Anissa sekarang lagi. Anissa Fitri. Agan. Jangan dimatikan kameranya.
Silakan komentarmu, Anissa. Komentar apa, Pak? Ah, Waalaikumsalam aduh, warahmatullahi orang udah wabarakatuh. bagi-bagi sembako tadi, Anissa. Kok nggak tahu? Ada yang mengikuti tadi, Anissa? Enggak, Pak. Tadi ada kawan yang dalam bermasalah, Pak. Hmm? Oh gitu. Oke. Mendengar aja dulu, Anissa. Sekarang Afidatus Zakia, silakan. Pertanyaannya yang mana, Pak? Oh, Ya, itu caranya agar suasana kelas itu tidak membosankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya mohon izin bicara supaya tidak membosankan kan, Pak. Itu dari gurunya pun harus membuat perencanaan seperti bagaimana siswa atau siswinya itu tidak bosan kalau gurunya itu sedang menerangkan. Tapi kalau misalnya yang Bapak tadi bilang suasana itu mencekam dibuat oleh gurunya, itu menurut saya supaya murid itu lebih patuh dan lebih bisa menghargai guru tersebut. Tapi kalau misalnya mencekamnya itu sangat gimana, Pak? Sangat Dalam. mencekam. Itu juga tidak boleh, Pak. Karena ada juga murid yang takut dengan kata-kata kasar ataupun perilaku-perilaku yang begitu, Pak. Oke. Mungkin cukup sekian, Pak. Begitu saja. Sehat-sehat ya di sana, Afidatus Zakia. Amin. Ya. Terima kasih, Pak. Iza sekarang, Iza. Nggak ada respon, Iza. Namini. Silakan Namini, hidupkan mic-nya. Mic-nya dihidupkan Namini. Mikrofonnya. Ah, tuh. Dah. Assalamualaikum dulu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan dinampain lidahnya. Ya, Pak. Ini saya rekam loh. Terus. Kalau dari saya sendiri, kita sebagai guru, yang pertama itu kita harus mengenali kebutuhan peserta didik kita terlebih dahulu. Kameranya dihidupkan. Terus. Kita harus mengenali kebutuhan peserta didik kita bagaimana dalam proses pembelajaran tersebut, peserta didik kita itu kan punya kebutuhan masing-masing. Kita sebagai guru di situ sebagai penengah, tidak membanding-bandingkan antara murid satu dengan murid yang lainnya, dan tidak bagaimana supaya murid tersebut merasa dihargai di pembelajaran tersebut. Ojo dibanding-banding ke, gitu nyanyinya. Nah, Iya, Pak. tahu lagu itu kan? Tahu, Pak. Memang sesuatu yang dibanding-bandingkan itu sangat Kurang enak. kurang enak ya. Membandingkan antara mentimun dengan durian kan juga nggak sesuai ya. Iya, Pak. Satu contohnya. Oke, ini yang titik-titik ini nggak tahu saya namanya siapa ini. Yang sudah saya pin ini. Siapa namanya ini? Putri Mursida. Putri Mursida. Oh, saya gantilah nama saudara ya, Putri Mursida.
Silakan komentarmu, Putri. Nggak kedengaran mungkin, Pak. Oh, nge-lag dia ya. Suci Asnia Lubis, ada orangnya? Ada Hadiatul Khairo. Gambarnya kayak mana ya? Gambarnya kayak mana deh? Mira Anggina. Suci Asnia Lubis, ada ini. Silakan komentarmu, Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kita harus mengenal dulu Pak bagaimana sifat atau kepribadian murid kita untuk bisa menjadikan pembelajaran itu lebih tenang mungkin Pak. Jadi kita harus melakukan pendekatan dulu Pak kepada para pelajar kita Pak agar kita bisa mengetahui bagaimana sifat-sifat mereka dan agar kita lebih mudah untuk mengontrol para siswa kita Pak. Iya, betul itu. Saya setuju sekali itu. Karena guru itu kan juga proses keberlangsungan proses kepemimpinan guru terhadap murid kan. Kepemimpinan itu diartikan sebuah proses mempengaruhi seseorang agar seseorang itu mampu mengikuti, memahami, dan menjalankan apa konsep yang kita miliki. Ya, jadi itu sebetulnya kan proses mempengaruhi semua itu antara dari guru kepada muridnya. Oke, thank you. Terus Mira Anggina ada? Ada orangnya? Nggak ada ya. Siapa yang share screen? Oh, dompet apa nih? Oke. Mira Anggina, apa yang di share screen? Oke, sudah semuanya. Sekarang kita lihat. Oke, sekarang kita lihat pengertian strategi belajar itu menurut para ahli. Menurut John David, sebagaimana dikutip oleh Wina Sanjaya, strategi itu diartikan sebuah plan, method, or series of activities designed to achieve a particular educational goal. Jadi menurut si David ini, strategi itu diartikan sebuah rencana, sebuah metode, keseluruhan dari aktivitas yang didesain dalam memberikan proses pembelajaran agar pembelajaran itu tercapai tujuan yang dimilikinya. Sebuah rencana, metode, dan aktivitas. Menurut Suparman, strategi itu diartikan sebuah kombinasi dari urutan kegiatan, cara mengatur mata pelajaran, siswa, peralatan dan bahan, dan waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan. Jadi, dalam hal ini berarti kita bisa ambil kesimpulan, guru itu adalah seorang desainer, sebuah perancang, dan di samping itu dia juga sebagai pelaksana dari apa yang sudah dirancang itu. Tidak hanya pelaksana, apa yang dilaksanakan itu juga dievaluasinya dan diberikan penilaian. Jadi aktivitasnya seperti itu. Saudara, ini lihat gambar ini, beginilah proses model. Jadi pembelajaran itu seperti itu.
ya. Semuanya disebut dengan model pembelajaran. Model itu adalah gambaran yang sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ada namanya pendekatan pembelajaran itu dua macam saja, saudara. Saudara kalau mau jadi guru itu pendekatannya mau dua, silakan dipilih di antara dua itu. Mau student centered atau teacher centered. Saudara itu pembelajarannya mau berpusat kepada siswa atau pembelajaran itu berpusat kepada guru. Nah, kalau pembelajaran berpusat kepada siswa, itu pembelajaran yang konvensional namanya, saudara. Ini sering digunakan dengan menggunakan metode ceramah. Jadi siswa itu dikenal dengan pendengar pesan. Guru itu adalah si penyampai pesan. Itu teacher centered maksudnya, berpusat kepada guru. Kalau pembelajaran berpusat kepada siswa, itu pembelajarannya itu berupaya untuk meningkatkan potensi-potensi siswa. Nah, ini seperti metode diskusi, metode drill, praktek, dan segala macam. Nah, itu pendekatannya. Nah, ini di strategi. Sekarang kita membahas tentang strategi ini. Ada expository, discovery, atau all group individual learning. Ya, bisa saja guru itu mengeksplorasi kemampuan siswanya. Jadi kalau saudara pernah kuliah contohnya ini ya, kuliah ini, kan ada juga pertanyaan dari mahasiswa itu. Kenapa ya kuliah tuh kok makalah-makalah terus ya? Gitu. Ada nggak yang nanya kayak gitu nggak? Kok dosennya ngasih tugas makalah terus ya? Saya pernah mendengar pertanyaan ungkapan-ungkapan kayak gitu. Kok dosennya cuman bisanya ngasih tugas? Kan ada ungkapan seperti itu yang saya dengar dari mahasiswa. Nah, saudara semuanya, pada dasarnya itu adalah dosen atau guru itu menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi kalau kuliah itu saudara, itu presentasinya cuma 85%, 15%. 85% itu dari mahasiswanya itu. 15% itu ya dari dosennya. Kalau di kuliah seperti itu. Jadi artinya yang lebih banyak tampil itu sebetulnya adalah siswanya atau mahasiswanya, bukan gurunya. Nah, kayak gitu. Nah, apa strategi yang digunakan untuk itu? Ya seperti bagaimana guru itu mampu mengeksplorasi kemampuan siswa itu. Tentu siswa itu diberi tugas untuk setiap materi yang disampaikan siswa mampu menjelaskan di depan kelas gitu kan. Itu kan kemampuan guru bagaimana melatih siswa itu melatih public speaking-nya, kemampuan berbicara di depan umum. Nah, kemampuan memahami materi pembelajaran gitu. Nah, di strategi seperti itu. Jadi saudara itu mau berkembang sendiri atau mau mengembangkan peserta didik. Nah, itu kayak ini ya dalam pembelajaran PAI itu ya. Contohnya di materi salat berjamaah gitu kan. Ada materi salat berjamaah gitu kan. Itu saudara mau ceramah aja itu kayak ceramah di majelis taklim. Enggak juga kan? Supaya siswanya itu melakukan, memahami, menghayati, maka gurunya perlu agar siswanya itu mempraktekkan salat berjamaah itu. Langsung dilakukan oleh siswanya. Itu sebetulnya sudah memberikan pengalaman yang sangat berharga kepada muridnya tentang materi yang dipelajari itu. Atau seperti materi praktek penyelenggaraan jenazah gitu kan. Atau materi tentang praktek berwudu gitu. Mungkin yang nggak perlu dipraktekkan itu mungkin materi ijab kabul ya. Dalam bab pernikahan itu kan. Itu perlu juga dipraktekkan itu. Kemana itu Ilham? Perlu juga dipraktekkan itu. Ada materi tentang ijab kabul kan. Tahu ijab kabul Ilham? Tahu Pak.
Tahu? Udah pernah ijab kabul? Rencana baru Pak. Mau kan? Mau lah Pak. Rugi betul itu kalau saudara nggak mau. Nah itu ya mungkin yang kayak gitu. Jadi dalam apalagi dalam PAI itu ada materi-materi yang memang perlu dijelaskan saja, nggak perlu dipraktekkan. Materi azab kubur contohnya kan nggak perlu dipraktekkan itu kan. Nah kalau di PAI itu uniknya saudara. Nah itu di strategi metode ya. Jadi kalau saudara dengar metode ceramah, diskusi, simulasi, itu adalah turunan dari pendekatan strategi, model pendekatan strategi saudara. Ya. Jadi kalau model itu adalah, kalau saya membahasakan model pembelajaran itu disebut dengan cara pandang guru terhadap proses pembelajaran itu. Ya, ada pandangan umum guru tuh. Saya mau nanti pembelajaran itu seperti ini, gitu kan. Ya kan? Itu model. Model itu kan meniru dari yang aslinya, kira-kira. Pendekatan Pendekatan itu adalah konsep yang akan dikembangkan oleh guru. Ini mau berpusat pada siswa atau berpusat pada gurunya. Strategi itu adalah sebuah rencana, seperti yang disampaikan tadi. Jadi proses merencanakan pembelajaran itu adalah di strategi. Nah di metode pembelajaran itu lebih ke prakteknya. Nah teknik dan taktik ini saudara, itu sifatnya individual ini. Si Gus Rianda mengajar di lokal yang sama dengan Ilham itu akan berbeda prakteknya karena disesuaikan dengan spesifik individual kemampuan masing-masing gurunya. Cara saya mengajar dengan cara dosen lain mengajar itu beda. Karena itu disesuaikan dengan masing-masing kemampuan dosennya. Nah, ini orang-orang yang sudah berbakat jadi guru biasanya ini lebih diasahnya ini. Ya kan? Ada teknik pendekatan, sentuhan, pujian segala macam. Maka saudara harus banyak-banyak juga membaca tentang itu ya. Oke, lanjut. Ini Mira Anggina ini mana ini? Apa yang? Oh iya. Terus oh ya, udah habis. Udah habis materinya. Nah, begitu saudara semuanya. Materi tentang konsep dasar dari strategi pembelajaran ini. Oke. Saya masuk langsung ke makalah kelompok. Saudara semuanya, saya sudah sampaikan di grup itu, format penulisan makalah itu sesuai yang ada di grup itu. Oke, coba saya cek dulu ya, kayak apa tugas yang dibuat oleh si Gus Rianda ini. Oh ini ya makalahnya ya. Oke. Ini ya, ini makalah Gus Rianda. Ini sudah sesuai RPS kah? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Ini makalah Gus Rianda. Nah, apakah ini sudah sesuai dengan format yang di-share? Formatnya masih sudah, Pak. Belum ini. Nggak seperti ini, saudara. Tapi nggak apa-apa dulu nih, dipresentasikan saja dulu. Nanti saudara perbaiki sesuai dengan format yang sudah saya kirimkan di grup. Nah, Gus Rianda dengan siapa itu? Berdua itu nampaknya? Ya berdua baru Pak. Ilham Pak. Berdua. Oh, banyak ini ya? 4 orang Pak. Al-Hadri, Gus Rianda, Ilham Saputra, Ralfi Pandana.
Oke, silakan dipresentasikan ini dulu. Silakan dipimpin saja Ilham, jadi sekalian moderator dan pemakalah. Nanti presentasikan makalah ini dan nanti saudara silakan tanya jawab, nggak berdua atau bertiga. Ya, begitu saja. Waktu kita sampai 10.50 ya. Ada waktu sekitar 40 menit lagi untuk diskusi. Silakan pemakalah dipimpin oleh si Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah bisa bertatap muka seperti belum pernah juga. Alhamdulillah kita masih dapat berkesehatan dan juga berkesempatan untuk bertatap muka bersama-sama. Salawat dan salam dan tak lupa-lupanya kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya selaku moderator dan juga pemakalah ingin memaparkan makalah kami dari kelompok 1. Baiklah, langsung saja akan dipaparkan yang pertama oleh saudara kami, Saudara Gusrianda. Kepada saudara tersebut, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuklah kepada pembahasan yang A, makna pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik berasal dari dua kata, pendekatan dan science bahasa Inggris yang berarti pengorganisasian. Pengorganisasian pengetahuan melalui observasi dan tes terhadap fakta atau realita. Henry Van Leer menyamakan atau mensejajarkan sains dengan siensia yang berasal dari istilah Latin mengetahui. Lebih lanjut, Agung Rocky Mawan mengungkapkan bahwa istilah sains atau saintifik yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia merupakan dua istilah yang dipakai secara bersama dengan analogi yang sama. Jadi antara istilah sains dan saintifik ini sudah diserapkan ke dalam bahasa Indonesia bahwa mereka itu adalah dua perkataan analogi yang sama. Ia menjelaskan bahwa sains dapat dilihat dari pengertian subjektif dan objektif. Pada aspek subjektif, sains lebih ditujukan kepada operasi aktual intelektual manusia sebagai saran untuk mengetahui keadaan dan beberapa situasi tertentu. Sedangkan aspek objektif untuk menunjukkan tentang objek sains dalam pengertian subjek. Pendekatan saintifik dimaksud untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak tergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi ataupun penilaian, dan bukan hanya diberitahu karakteristik pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tinggi peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik dan melatih peserta didik dalam mengkomunikasikan ide-ide. Pendekatan saintifik erat dengan metode saintifik. Metode saintifik atau ilmiah pada umumnya melibatkan kegiatan pengamatan atau observasi. Jadi metode saintifik ini melalui dengan kegiatan mengamati atau mengobservasi untuk perumusan hipotesis atau mengumpulkan data.
Metode ilmiah pada umumnya dilandasi dengan pemaparan data yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan. Oleh sebab itu, kegiatan percobaan dapat diganti dengan kegiatan memperoleh informasi dari berbagai sumber. Menurut Daryanto, pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksikan konsep. Jadi menurut Daryanto ini, sebelum pembelajaran dimulai, langkah yang pertamanya itu adalah merancang sedemikian rupa agar siswa ini atau peserta didik secara aktif dapat mengkonstruksikan konsep, memahami konsep, ataupun pembelajaran sesuai dengan konsep tersebut. Hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengumpulkan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Jadi pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi atau mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep. Hukum atau prinsip yang ditemukan, pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah. Jadi inilah gunanya untuk sebagai pendekatan saintifik agar peserta didik ini dapat mengenal, memahami pendekatan ilmiah. Bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak tergantung pada informasi dari arah dari guru. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada yang peserta didik untuk mengetahui, memahami, mempraktikkan apa saja yang dipelajari secara ilmiah. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran diajarkan agar peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber melalui mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan untuk semua mata pelajaran. Jadi pendekatan saintifik ini suatu pemberian pemahaman kepada siswa agar siswa itu dapat mencari informasi itu dari berbagai sumber, baik itu melalui mengamatinya, bertanya atau menanya, mencoba dan juga mengelola, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan semua mata pelajaran. B. Prinsip dan tujuan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Inti atau konsekuensi dari pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif mengkonstruk pengetahuannya melalui langkah-langkah sistematis. Sebagaimana yang dilakukan oleh saintis, pada gilirannya langkah ini akan meningkatkan motivasi belajar, menguatkan pemahaman, semakin mendalamnya pengertian terhadap pengetahuan yang dipelajarinya, dan semakin positif sikap peserta didik terhadap mata pelajaran yang diajarkan. Pendekatan saintifik tidak memandang hasil belajar sebagai muara akhir, akan tetapi ia memandang bahwa proses belajar sebagai hal yang sangat penting. Oleh karena itulah pendekatan saintifik menekankan keterampilan proses. Pendekatan ini memberikan penekanan pada proses pencarian pengetahuan dari pada transfer pengetahuan di mana siswa dipandang sebagai subjek belajar yang perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, sementara guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mengkoordinasikan kegiatan belajar. Siswa diarahkan untuk menemukan berbagai fakta atau mencari suatu informasi sesuai dengan fakta atau kenyataannya, membangun konsep dan nilai-nilai baru yang diperlukan untuk kehidupannya secara mandiri. Pendekatan ini mencakup pada penemuan makna atau meaning organisasi dan struktur dari ide atau gagasan, sehingga
Secara bertahap siswa belajar mengorganisasikan, melakukan penelitian, bahkan penemuan sendiri. C. Langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Menurut Abdul Majid, langkah-langkah pendekatan ilmiah atau scientific approach dalam pembelajaran meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengelola data, menjadikan data atau informasi. Jadi tidak jauh bedanya antara pendapat yang telah berlalu dengan Abdul Majid ini, karena pendapat mereka itu hampir sama. Dalam proses pembelajaran itu meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, sama yang seperti pendapat yang telah saya bacakan tadi, yaitu sama dengan melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengelola data atau informasi, menyajikan data atau informasi. Dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan dan menciptakan pelajaran materi atau situasi tertentu. Sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu dapat diaplikasikan secara prosedural. Secara umum, langkah-langkah pendekatan saintifik adalah mengamati, bertanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Jadi pada konsekuensinya ini ialah langkah-langkah untuk pendekatan saintifik ini yaitu mengamati. Yang pertama mengamati, yang kedua bertanya, yang ketiga menalar, yang keempat mencoba, dan yang kelima mengkomunikasikan. Pada regulasi tentang standar proses pembelajaran Kemendikbud 5 tahun 2013 tentang standar proses, dikemukakan secara jelas bahwa untuk penguatan proses pembelajaran diperlukan pendekatan ilmiah atau saintifik melalui serangkaian langkah mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Itu secara umum jadi langkah-langkah dari pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu mengamati. Kegiatan mengamati lebih mengutamakan makna dari proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi mengamati ini ialah kegiatan kita dengan apresiasi melihat makna dari proses pembelajaran yang berlangsung. Ia bisa didesain dan memiliki makna yang besar apabila dipandu dan dilaksanakan dengan pendidik yang dapat menyediakan objek atau media secara nyata, sehingga bisa membuat peserta didik menjadi senang, nyaman, dan tertantang pada proses pembelajaran yang dilaksanakan. Mengamati dapat dilakukan melalui berbagai media yang dapat diamati oleh siswa, tergantung dari materi yang dipelajari dan kompetensi yang diharapkan. Misalnya dari video, gambar, grafik, bagan, ayat Al-Quran, dan hadis. Yang kedua, masuklah yaitu menanya atau bertanya. Aktivitas menanya lebih diarahkan kepada kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik setelah ia melakukan pengamatan atau mengamati objek tertentu yang disediakan oleh pendidik. Pendidik lebih berperan sebagai fasilitator untuk menciptakan suasana pelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan sesuatu atas objek yang diamati sebelumnya. Pendidik profesional dituntut agar mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada konteks bertanya ini, makna pendidik harus memberikan kesempatan dan membimbing peserta didiknya agar bisa memberikan pertanyaan yang baik sesuai dengan tema atau materi yang diamati sebelumnya. Jadi materi yang menanya ini seorang guru atau pendidik memberikan suatu waktu atau memberikan pertanyaan atau ruang pertanyaan kepada siswa agar siswa itu juga berkembang dengan aktif maupun secara mental bicaranya ataupun secara kecerdasannya ataupun keterampilan. Yang ketiga, mencoba. Mencoba merupakan proses kegiatan memperkuat pemahaman faktual, konseptual, dan prosedural
melalui kegiatan langsung mengumpulkan data. Kegiatan mencoba dapat dilakukan dalam dua jenis, yaitu mencoba prinsip atau prosedur seperti yang diperoleh melalui diskusi, dan mencoba mengaplikasikan prinsip atau prosedur pada situasi baru. Kegiatan mencoba dapat dilakukan dalam bentuk eksperimen, tugas proyek, atau tugas produk. Aktivitas mencoba lebih dimaknai dengan mengumpulkan data untuk bisa didiskusikan dengan peserta didik lain atau kelompok lain dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Pada aktivitas tahap ini, seorang peserta didik atau seorang pendidik harus memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan data dari apa yang diamati dan coba ditanyakan kepadanya dari peserta didiknya. Jadi materi mencoba ini yaitu sebagaimana harus besar ruangnya untuk memberikan pertanyaan atau mengajukan bagi pendidik yang ingin bertanya tentang materi-materi yang disampaikan tersebut. Yang keempat, menalar. Menalar pada konteks pembelajaran dengan pendekatan ilmiah lebih untuk menggambarkan bahwa pendidik dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Inti dari titik tekannya bahwa peserta didik diharapkan lebih aktif daripada pendidik pada berbagai kegiatan pembelajaran. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atau fakta-fakta empiris yang diobservasikan untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Jadi pada konsekuensinya ini dikhususkan untuk peserta didik. Karena apa? Di sini kita lihat bahwasanya orang pendidik itu memberikan ruang yang begitu besar kepada peserta didiknya untuk proses pengembangan secara pengetahuannya, keterampilannya, mental, dan yang lainnya. Menalar atau mengasosiasi adalah kegiatan berpikir tingkat tinggi terhadap data yang didapat melalui kegiatan mencoba. Termasuk dalam kategori mengasosiasi adalah menyajikan data secara sistematis, memilah, mengelompokkan, menghubungkan, merumuskan, menyimpulkan, dan menafsirkan. Kegiatan mengasosiasi dapat dirancang dan didesain dengan menggunakan lembar kerja eksperimen sehingga lebih terbimbing dan terarah sesuai dengan tujuan dan sasaran pembelajaran. Pada kegiatan tugas proyek dan tugas produk umumnya tidak memerlukan lembar kerja karena siswa lebih bebas dan berkreasi dan berinovasi. Yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Langkah terakhir dalam pendekatan saintifik adalah mengkomunikasikan dari apa yang dinalar dan diasosiasikan pada peserta didik lain. Peserta didik atas bimbingan peserta didorong agar mampu mengkomunikasikan hasil penalaran serta asosiasi yang telah dilakukan secara pribadi atau kelompok kepada peserta didik lainnya. Peserta didik dengan bimbingan peserta didik dengan bimbingan pendidik harus dapat diarahkan untuk dapat mempresentasikan, mendialogkan, dan menyimpulkan terhadap materi yang telah dipelajarinya dari mengamati hingga langkah akhir ini, yaitu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan adalah hasil akhir dari kegiatan pembelajaran di mana siswa mampu mengekspresikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bentuk tulisan, dan karya relevan. Kegiatan ini menjadi sarana agar siswa terbiasa berbicara, menulis, atau membuat karya tertentu untuk menyampaikan gagasan atau ide, pengalaman, dan kesan, dan lainnya sebagainya termasuk dengan melibatkan emosi dan idealisme. Jadi langkah dari pendekatan saintifik ini ialah mengkomunikasikan. Karena apa? Karena kegiatan ini adalah agar siswa itu terbiasa berbicara, menulis, dan membuat karya tertentu untuk menyampaikan gagasan atau ide, pengalaman, kesan, dan termasuk juga melibatkan emosi dan idealismenya. Jadi, problematika dan
Problematika dan solusi pendekatan saintifik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Selain kriteria ilmiah yang menjadi alur pikir, pendekatan saintifik harus dihindarkan dari alur pikir non-ilmiah atau intuisi. Dalam perspektif pendekatan saintifik, intuisi dimaknai sebagai kecakapan praktis yang personal dan individual atau subjektif. Intuisi merupakan kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki oleh seseorang atas dasar pengalamannya dan kecakapannya. Istilah ini sering juga dipahami sebagai penilaian terhadap sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara cepat dan berjalan dengan sendirinya. Kemampuan intuitif itu biasanya didapati dengan cara cepat tanpa melalui proses panjang dan tanpa disadari. Namun demikian, intuisi tidak sama sekali menafikan dimensi alur pikir yang sistemik dan sistematik. Pendapat yang demikian ini bertentangan dengan alur pikir mata pelajaran atau mapel pendidikan agama Islam yang memiliki karakteristik bermacam-macam. Bahkan menghendaki pola pikir yang disebut oleh pendekatan saintifik sebagai pola pikir non-ilmiah. Seperti contoh dalam aspek akidah. Dalam hal ini, apabila 5 langkah tersebut di atas diterapkan dalam aspek akidah, maka akan terlihat adanya keracunan. Hal ini karena pendekatan saintifik mengharuskan guru menyuguhi sebuah materi pembelajaran yang berbasis bisa dihindari dengan empiris, bisa diindrai dengan empiris. Sementara itu aspek akidah yang di dalam muatan ketauhidan sulit untuk disajikan fakta yang dapat dibuktikan secara empiris. Contohnya adalah ketika membahas akidah tentang malaikat Israel, kemudian di alam kubur dan lainnya. Kesimpulan adalah apabila aspek akidah terlalu dipaksa untuk mendekati fakta empiris, maka dapat menjadikan supremasi akan lebih tinggi daripada otoritas wahyu. Hal yang sama berlaku juga pada kriteria non-ilmiah dalam pendekatan saintifik yang menolak intuisi sebagai sarana memperoleh kebenaran. Padahal menurut Al-Syaibani, intuisi menjadi dorongan bagi seorang agar dapat merasakan getaran hati akan ruhnya dan merupakan bagian terpenting dalam menerima pengetahuan. Problematika pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAI selanjutnya adalah dalam langkah mengamati, sedangkan mengamati merupakan kegiatan empiris yang melibatkan peran panca indera agar pengamat dapat memotret objek benda secara holistik. Karena objek yang diamati melibatkan peran panca indera, maka objek tersebut harus berupa objek fisik materi. Persoalan inilah yang menjadi perdebatan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pasalnya, objek kajian dalam pendidikan agama Islam bukan hanya berupa objek fisik material, tapi juga mengkaji objek metafisik, yakni hal-hal yang berkaitan dengan alam gaib, seperti malaikat, jin, dan setan. Lanjut, untuk mempersingkat waktu, kami selesaikan pembacaan makalah kami dan saya berikan kepada moderator kami yaitu saudara Ilham untuk memberikan pertanyaan atau kritik dan saran kepada pemateri. Baiklah, terima kasih kepada saudara Gusyanda yang telah memaparkan makalah kami dari kelompok 1 kepada kita semua. Lanjut kepada sesi kedua yaitu sesi kritik dan saran. Dipersilahkan kepada teman-teman yang berada di Zoom. Saya, Bang.
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin mengkritik ataupun memberikan saran kepada pemakalah. Ya. Di sini tentang pembacaannya. Pembacaannya itu kalau misalnya dibaca semuanya itu lebih memperpanjang waktu atau memperlama. Jadi itu sudah dipersiapkan dari awal. Maksudnya dirangkum atau diresum dulu baru dibacakan. Kalau misalnya dibacakan semuanya makalah itu, ini kan setengah jam hampir itu Gusri Handam bacakannya. Jadi menurut saya poin-poin pentingnya ada itu yang bisa kita bicarakan kalau misalnya membaca makalah ataupun ada poin-poin penting di dalamnya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada saudari Abdul Zakir. Masih ada yang ingin mengkritik dan beri saran? Pak Mansuri, silakan berikan kunci. Apakah masih ada? Ya, berhubung sudah diam mungkin sudah nggak ada. Kita lanjut kepada sesi yang ketiga, yaitu sesi pertanyaan. Ya. Kepada saudara-saudari, mari lontarkan pertanyaannya kepada kami. Izin Terus yang bertanya, akan dijawab. Ya, dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya, apa saja kendala guru dalam menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi, Nam? Apa saja kendala guru dalam menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran? Kendala tadi ya. Ya, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Ada kendala. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah masih ada saudara-saudari? Apakah masih bisa bertanya, Bang? Oh, tentu bisa. Ya, disilakan. Ya, baiklah. Terima kasih kepada moderator. Saya izin bertanya. Apakah pendekatan saintifik, apakah pendekatan, itu nih. Nah, Putri. Apakah pendekatan saintifik ini memiliki problematika? Kalau misalnya ada, coba jelaskan apa yang melatar belakangi problematika tersebut. Apa Saya tadi? ulangi pertanyaannya. Ulangi, Apakah Ben. pendekatan saintifik? Apa tadi?
memiliki problematika. Terus Kalau misalnya ada, coba jelaskan apa yang melatar belakangi problematika tersebut. problematika. Pikir. Cukup 2 saja Ilham pertanyaannya. Oh iya, iya baik Pak. Lam, Ayo jawab Gus. ya. Apa tadi nomor 1 pertanyaannya dari Nisa itu, Lam? Apa saja kendala saintifik terhadap Nisa? Pembelajaran PAI. Apakah benar Nisa terhadap pembelajaran PAI? Apa saja kendala guru dalam menerapkan? Guru. Oh, ya. Jadi ada problem-problem atau masalah yang terkait dengan saintifik ini. Yang pertama yaitu minat belajar peserta didik itu rendah pada pembelajaran PAI. Atau yang kedua, kurangnya alokasi waktu. Kurangnya waktu dapat berpengaruh dalam problem atau masalah dalam saintifik pembelajaran PAI. Yang kedua, masalah pada pendidik. Masalah pada pendidik ini yaitu seperti sama dengan minat dalam pembelajaran tersebut. Kurangnya minat dapat mengganggu pada proses saintifik pembelajaran PAI. Yang keempat, problem pada peserta didik itu bisa terkendala karena persiapan dari seorang guru itu atau pendidik itu kurang kondusif atau baiklah sebelum dia mengajarkan, sehingga menjadikan satu materi itu menjadi satu kesatuan yang banyak untuk dijelaskan. Jadi sehingga membuat peserta didik itu cepat bosan ataupun kurang minat lah belajarnya. Yang kelima yaitu masalahnya pada sarana dan prasarana. Yang keenam masalahnya pada metode pembelajaran PAI tersebut. Yang ketujuh permasalahannya yaitu ada pada evaluasi pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan, kami juga silakan, ataupun moderator yang ingin menambahkan juga kami persilahkan. Salah saya. Moderator kok diam. Oh ya. Apakah ada yang ingin menambahkan yang lain? Enggak. Tanya dulu sama Anissa itu kalau masih kurang atau enggak. Apakah saudari Anissa sudah merasa cukup dengan jawaban dari saudara Guslianda? Sudah. Alhamdulillah, ya sudah. Nanti pada pertanyaan yang kedua. Siapa Gus? Moderator. Guslianda yang jawab apa atau Apa tadi?
problematika. Ya, pertanyaan dari Apidato Zakiah. Apakah pendekatan saintifik memiliki problematika? Dan kalau ada, coba jelaskan. Tugas. Coba jelaskan apa yang melatar belakanginya. Oh, coba jelaskan apa yang latar belakangnya. Belakang. Problematika yaitu masalah. Problematika tadi lah melatar belakangi problematika melatar belakangi pembelajaran PAI. Ya, itu loh. Problematika masalah-masalah yang melatar belakangi masalah yang melatar belakangi. Gimana saudara Gusnanda? Enter lagi problematika. Ngelek HP-nya Pak, sorry. Sudah pada. Lamban tuh. Problematika. Ngelek. Masalah yang melatar belakangi pembelajaran PAI. Ya, izin menjawab karena kami juga pemakalah. Apakah pendekatan saintifik memiliki problematika? Yaitu tentu ada. Terus, kalau misalnya ada, coba jelaskan pertanyaan dari Apidato Zakiah. Itu karena salah satunya karena keterbatasan kompetensi guru. Terus yang kedua itu karena ketimpangan sarana dan prasarana. Yang ketiga, keterbatasan waktu dan biaya. Yang keempat, minimnya kreativitas dan inovasi. Yang kelima, kurangnya antusias, motivasi, dan rasa ingin tahu peserta didik. Ya, mungkin sekian jawaban dari kami. Saya tambahkanlah sedikit dari faktor penyebab problem pada peserta didik ini, yaitu yang pertama yaitu faktor dari peserta didik tersebut lah. Pendidikan tidaklah terbatas kepada pengertian dan penguasaan ilmu pengetahuan, melainkan juga perkembangan jiwa dan penguasaan diri dari peserta didik terhadap kehidupan sosialnya. Faktor penyebab problem pada peserta didik ini yaitu tingkat pengetahuan agamanya tidak sama. Ada kalanya peserta didik yang memasuki sekolah sudah memiliki dasar-dasar pengetahuan agama yang didapatkannya melalui pendidikan orang tuanya di rumah atau mendapat dasar-dasar pengetahuan. Jadi di sini problematika atau masalahnya itu yaitu sebagian sebelum menempuh pendidikan perguruan tinggi ini sebelumnya dia itu contohnya dia yaitu tamatan dari pesantren ataupun sekolah-sekolah pendidikan
yang beragama Islam lah. Dan ada yang si B, yaitu dia tamatannya tidak dari pesantren, jadi tingkat pengetahuan agamanya itu berbeda lah, sehingga dari minat atau niat dari yang tidak bersekolah pesantren yang tadi itu ya sedikit pengetahuannya tentang pendidikan agama Islam. Yang kedua, peserta didik yang tingkat kecerdasan IQ-nya berbeda. Anak didik yang mempunyai kecerdasan lebih tinggi akan lebih mudah menerima pelajaran agama dibandingkan pendidik memiliki tingkat kecerdasan yang lebih rendah. Ini juga berkaitan dengan yang saya telah bacakan tadi. Karena apa? Karena seseorang yang kecerdasannya itu dalam pengetahuan agama ini, ya karena dia sudah menempuh dari masa-masa yang telah dilaluinya, daripada masa-masa yang orang tersebut belum mendapatkan pengetahuan tentang agama ini. Yang ketiga, peserta didik yang kurang bersungguh-sungguh dalam belajar agama. Maksudnya di sini yaitu tersebut mempelajari agama bukan membekali dirinya dengan pengetahuan agama sebagai sarana untuk melaksanakan kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mempelajari agama hanya untuk mendapatkan nilai. Jadi di sini poin ketiganya yaitu hanya ingin mengharapkan suatu nilai dari penilaian, baik itu penilaian dari terhadap guru ataupun nilai-nilai yang akan didapatnya tanpa melaksanakan itu karena Allah, melainkan itu karena ingin mendapat nilai yang bagus. Masalah atau problem yang selanjutnya itu problem peserta didik yang paling mendasar ada pada keluarga peserta didik tersebut. Jadi maksud dari poin yang saya bacakan ini yaitu ialah keseringan orang tua mengajarkan pendidikan ini akan membuat siswa atau siswi ini mudah memahami pembelajaran pengetahuan agama. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Panjang kali ini, Pak. Ya, terima kasih kepada saudara Gursiranda. Dan kami kembalikan kepada saudari kita tadi yang bertanya, yaitu Afidatul Zakiyah, apakah sudah paham dan mengerti dari apa yang kami sampaikan? Alhamdulillah sudah paham. Alhamdulillah. Tadi pesan dari Pak dosen cukup 2 pertanyaan. Nah, berarti untuk materi yang sekarang mungkin sudah dicukupkan. Mohon maaf jika ada masalah dari moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Pak dosen. Oke, terima kasih Gus Rianda dan Ilham. Materi tentang pembelajaran berbasis saintifik. Pertama, catatan untuk moderator, untuk pemakalah maksudnya, itu makalahnya harus diperbaiki sesuai dengan format yang sudah saya kirim ke grup itu. Formatnya itu harus dalam bentuk jurnal, dan tata cara penulisannya sudah saya kirimkan link videonya. Jadi saudara kalau kurang paham dalam cara pembuatan makalah dalam format jurnal itu silakan ditonton videonya. Nanti diperbaiki makalahnya sesuai juga dengan saran-saran dari penanya tadi. Sekira makalah saudara itu kurang dari segi prakteknya. Jadi makalah itu tidak hanya teori, tetapi juga mesti ada prakteknya. Kira-kira dalam pembelajaran PAI itu pendekatan pembelajaran saintifik itu seperti apa? Itu harus ada prakteknya, tertulis di dalam makalah itu. Saudara semuanya, makalah-makalah saudara ini nanti harus
targetnya outputnya itu harus publish di jurnal. Makanya makalah ini harus dibuat dalam format jurnal. Jadi tidak ada lagi pakai bab 1, bab 2, bab 3, enggak pakai itu lagi. Sesuaikan dengan format. Ada file Word yang sudah saya kirimkan ke grup itu, diperbaiki. Ini diperhatikan juga untuk pemakalah yang lain. Formatnya tidak seperti ini lagi, tetapi sesuai dengan format yang sudah saya kirimkan ke grup. Itu bisa dipahami semuanya ya. Pak. Oke. Nah, saya kira cukup pertemuan hari ini. Sampai ketemu di Kamis depan. Kita ketemu di kampus 2 Ujung Gading. Mohon maaf, Pak. Yes. Maksudnya di grup mana? Yang Pak kirim di grup mana, Pak? Soalnya di grup yang ini. Oh, belum ya? Oke, nanti Belum, kalau belum nanti saya kirim. Ya, Pak. Oke. Jadi nanti saya kirim Ilham kalau belum. Pikiran saya memang semua grup mata kuliah itu sudah saya kirim. Mungkin kalau belum di kelompok ini, di grup ini berarti ada yang kelewat. Nanti saya kirimkan, itu diperbaiki semuanya sesuai dengan format yang sudah ada. Saya kira cukup, saudara semuanya. Nanti lebih lanjut kita ketemu di kampus 2 Ujung Gading di Kamis depan. Terima kasih semuanya. Yang hadir hari ini sudah saya tandai di daftar kehadiran saudara semuanya. Adapun yang berkomentar di grup, Pak saya hadir Pak, tetapi nggak hadir di Zoom ini, itu maka dianggap tidak hadir. Begitu ya. Terima kasih semuanya, sehat-sehat semuanya, semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Zoom ini saya tutup ya. Pak.